Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam acara Sehat Bersama Herbal di Lapo Kopi Rampah. Kali ini kita akan membahas tentang kapulaga. Dan kita sudah kedatangan narasumber Om Jamal Jainan yang bisa dipanggil Om Cinta. Oke Om, seperti yang kita tahu kapulaga sudah lama menjadi primadona di dunia untuk soal herbal, tanaman, bumbu-bumbu, dan masakan kue. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Gardamunggu atau kapulaga ini dikenal di dunia? Silakan. Oh itu ya. Nah, itu kan masuk asal mulanya ya. Nah, sebetulnya kapulaga ini banyak tumbuh di daerah Hindia, di pegunungan Malabar, di pantai barat India itu. Jadi kapulaga ini dikenal oleh masyarakat India dulunya untuk masakan. Nah, jadi bagaimana kapulaga India itu kan tumbuhnya dari 100 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Jadi dia cocok ditanam di daerah yang ketinggian juga itu. Biasanya orang-orang India itu untuk masak-masakan gitu. Itu apa kalanya dulu. Ya itulah. Ya, jadi kapulaga ini dikenal dari India. Iya, dari dan siapakah yang mengenalkan di dunia? Oh itu, yang mengenalkan di dunia. Yang mengenal di dunia itu waktu itu ada seorang pengusaha perkebunan kopi berkebangsaan Jerman. Dia itu membawa kapulaga ke daerah Guatemala, ke Amerika Selatan itu. Kebetulan kan di Amerika Selatan itu kan di situ kan ada perkebunan orang-orang Spanyol kan zaman dulu pernah ke sana dulu atau pergi kan membuat suatu perkebunan di sana, jadi dibawa ke sana. Budak-budak pun banyak di sana dari Afrika dibawa, bangsa Spanyol yang bekerja di situ, orang Indian. Jadi dikembangkan di situ. Waktu itu kira di Perang Dunia ke-1 itu. Ya, namanya Oscar Majus. Oscar Majus Clover. Iya, Oscar Majus Clover ya. Clover ya. Pengusaha kopi dari Jerman. Berkebangsaan Jerman. Nah, lalu sampai masuknya ke Indonesia kronologinya seperti apa? Ataukah kapulaga ini sudah ada di Indonesia sebelum Oscar mengenalkan ke dunia? Itu yang jadi buah pikiran sama kita. Karena si Oscar membawa ke sana, tapi tipenya berbeda. Tipe India itu agak panjang gitu, warnanya hijau, lonjong. Jadi kalau di Indonesia ditemukan kapulaga kita itu bulat, warnanya kemerah-merahan itu, putih kemerah-merahan, tapi aromanya sama. Jadi Indonesia itu sudah punya juga itu tanam asli Indonesia gitu. Jadi memang di zaman dulu, di zaman Nusantara ini, kerajaan Singosari, Mojopahit kan sudah ada kan. Orang-orang Eropa ini belum ada ke sini lagi, karena abad jauh kan. Berkemungkinan orang-orang India kan mengembang agama kan. Datang ke kan Hindu mulanya dulu. Jadi datang ke sini, bibit dari atau dibawa atau Indonesia sudah punya gitu. Jadi Nusantara ini punya spesies sendiri. Jadi tanaman dari India itu apakah dibawa boleh juga, tapi Indonesia telah mempunyai ciri kapulaganya asli Nusantara ini ya. Bukan Indonesia zaman itu ya, Nusantara itu. Ya, makanya tadi yang seperti dibilang, Gondan bilang dari awal tadi adalah kapulaga Jawa sudah menjadi primadona. Lalu ternyata di India sendiri sudah dikenal sebelum di Indonesia. Sehingga dibilang kapulaga sabrang ya, atau kapulaga seberang. Namanya.
Oke. Lanjut, silakan. Ya. Tentang kapulaga sendiri, apa bahan-bahan kapulaga? Maksudnya, maaf, kapulaga ini bisa dijadikan bahan-bahan herbal untuk kue kah atau untuk masakan kah? Itu bagaimana penjelasan Om Jamal Jainan terhadap kapulaga itu sendiri? Kita dulu masuk ke dunia masakan. Ya, lanjut silakan. Sekarang namanya kuliner kata orang ya, kuliner. Ya. Kapulaga ini karena dia tuh ada zat sineol, borneol, ada lemak di dalam sedikit, ada kadar gulanya. Tapi dia menghangatkan. Jadi menghangatkan badan bisa menimbulkan kalau kita meminumnya atau ada mencobanya zatnya itu di dalam dimasukkan ke dalam makanan, ya, mengakibat badan kita hangat. Seperti contohnya kita di dalam soto, ya. Dalam sop, banyak kita temukan. Ya. Kita makan, kebiasaan orang kan enak tuh makan sop di pagi hari kan. Kalau kita makan sop di pagi hari pakai daging engkel itu kan. Keluar peluh kita itu. Wah, semangat tubuh kita itu jadi hangat. Akibat stamina kita muncul. Jadi selain menghangatkan juga membangkitkan stamina. Membangkit stamina. Jadi apa yang kita kerjakan pagi itu full rasanya gitu. Ya. Makan sup itu. Diusirnya udara dingin itu. Itu. Jadi hangat rasanya itu. Karena sifatnya itu menghangatkan dan melancarkan aliran darah. Melancarkan aliran darah. Ternyata banyak manfaat kapulaga. Ya. Selain itu apalagi tentang kapulaga ini yang bisa kita petik pelajaran? Tadi kan untuk sup kan orang India bikin kari kan. Kari. Jadi kari macam-macam lah sih. Tadi sotonya macam-macam soto. Tapi untuk itulah menghangatkan badan itu, membuat stamina. Itulah pokoknya itu. Dan kapulaga ini kegunaannya terhadap herbal, pengobatan selain dari menghangatkan, melancarkan peredaran darah dan membangkitkan stamina. Tahun berapakah herbal terhadap kapulaga ini dipopulerkan di dunia? Spesifiknya di Indonesia. Apakah sudah ada atau masih dalam penelitian? Gitu. Kalau kapulaga Indonesia ini kan sudah ada sejak dulu. Karena itu betul-betul itu adalah di Nusantara ini dia sudah tumbuh sejak dulunya. Contohnya Cardamom atau kapulaga yang ada di India itu berbeda dengan kapulaga kita kan, tapi aromanya sama. Jadi sejak dulunya sudah ada di Indonesia. Kalau masalah populernya itu kan tadi kan orang Jerman tadi membawa ke Guatemala sampai akhirnya Guatemala tuh berhasil menjadi pemasok kapulaga dunia dia itu. Tapi di Indonesia pun punya produk sendiri asli Indonesia, asli Nusantara kan. Itu pun diekspor juga keluar kan. Tapi di saat itu Belanda masuk ke Indonesia di abad 15 itu, 16 17 kan, masa-masa mereka itu sedang giat-giat berdagang kan. Mereka itu kan ingin kopi jadi primadona. Bagaimana kopi ini kan diapakan ke dunia gitu kan. Jadi Cardamom ini atau kapulaga ini mengikut saja dari belakang. Dominannya dia bertanam kopi. Tapi kapulaga tipe Nusantara ini tetap diekspor keluar. Karena ini dibutuhkan juga kan. Sebab aromanya sama. Ini menarik sekali karena seperti yang kita tahu bahwasanya di Indonesia seperti kata Om Jamal sudah dikenal kapulaga jauh sebelum Belanda masuk dan jauh sebelum Oscar Majeus Clover ya mengenalkan di dunia. Kira-kira apakah perdagangan rempah sudah terjadi di Nusantara ini jauh sebelum para penjajah yang notabene-nya dalam tanda kutip menyerang Indonesia untuk mengambil rempah-rempahnya. Artinya dalam kutip emasnya Nusantara, rempah-rempah ini sudah ada terjadi perdagangan di Nusantara atau bagaimana Om? Kalau sepanjang pengetahuan Om.
Kalau memang itu yang apa kita pikir jalur rempah itu ya. Iya, iya. Tapi kan ceritakan sebelum Belanda datang atau orang Eropa datang ke sini memburu apa rempah-rempah kan. Rempah-rempah tuh melebihi emas katanya zaman dulu tuh. Wah, karena untuk mengenakkan masakan kan di Eropa kan diburunya itu. Sampai mereka ini bersaing di laut mau bertempur karena rempah-rempah. Mau dia tuh Spanyol sama Inggris bertempur itu. Apalagi Portugis kan. Selat Melaka itu tempat ajang pertempurannya dulu tuh. Pun Belanda licik kan. Dia biar aja orang tuh bertempur. Nanti kita babat semuanya. Itu Jadi Belanda. Jadi selain tambang emas, artinya memang rempah-rempah ini yang diburu oleh daratan Eropa ke bumi Nusantara. Ya, tapi kan kita bilang tadi, apakah sudah ada pedagang jadi? Iya, itu. Sebetulnya kan orang-orang datang dari India sambil datang ini mengembang agama. Rempah-rempah tuh sudah ada hubungan perdagangan gitu. Dia barangnya dibawa ke sini, barang kita dibawa pula keluar. Menyebar ke Cina macam segalanya. Orang Cina datang pula ke sini kan. Orang Tiongkok itu kan. Dia di zaman kerajaan dulu itu sudah ada orang Belanda, belum Belanda lagi kan, tapi orang-orang itu sudah datang sambil berdagang mengembang agama atau sambil dia mengembang agama dia berdagang kan, gitu. Udah ada. Nanti dia kan produk sini kan bahan-bahan ada di sini dibawa pula keluar. Iya, kebutuhan untuk orang luar pula gitu. Sudah ada pedagang seperti itu. Berarti ini sudah terjadi mungkin sejak zaman kerajaan Singosari dan Majapahit. Perdagangan seperti dan kapulaga Indonesia dikenal. Tapi apakah kapulaga Indonesia ini sehingga menjadi primadona di dunia, kapulaga Jawa menjadi primadona di dunia ini lewat tangan VOC sendiri ataukah Portugis ataukah para saudagar-saudagar dari Arab dan India ini? Ya, kalau berdagang besar-besaran tuh ya, kalau sifatnya orang-orang Arab, orang-orang Hindustan itu India, dia berdagang kan seperti saudagar saja. Tapi kalau Belanda berdagang, dia itu terlibat pemerintahannya. Jadi mereka itu bisa saja berdagang itu menjelajah seluruh dunia, bagaimana dipasarkan seluruh dunia. Sampai seperti kopi seperti itu, mungkin dia itu menjual besar-besaran. Mungkin orang-orang Eropa itulah yang sebetulnya mencapai dunia itu. Di saat itu kan VOC atau Belanda atau sekutu gitu, atau Om yang lebih tahu mungkin, siapakah tokoh atau aktor yang memburu rempah pertama kali di Indonesia ini? Oh gitu. Iya. Kalau itu ya di zaman-zaman dulu itu orang-orang yang mengejar itu kan ada di Batavia ada gubernur jenderalnya kan. Ada di zaman apa nih namanya jenderalnya, banyak itu jenderalnya. Ada zaman Van der Bos kan. Itu berdagang sedang kuat itu di Sumatera Barat ini kan. Fort de Kock lagi kan. Itu Fort de Kock. Semuanya rakyat itu disuruh bertanam gitu. Jadi maaf Om, sebelumnya memutus terlalu lama. Silakan minum. Silakan minum dulu Om, kopi rampah silakan. Jadi inilah. Ini termasuk kopi rampah. Ini rempah-rempah yang ada di Lapo Kopi Rampah. Bagaimana menurut Om cita rasa dari kopi rampah ini? Iya, enak lah. Ada kopi. Kopi itu sebetulnya rempah juga, karena dikeringkan. Tapi tambah kulit manis ini, hebatlah dia kan. Tapi ada tanya tadi, apa kegunaan secara ilmu herbal kan? Iya, ilmu herbal. Ya, kembali kita ke bahasan. Oke. Maaf, terganggu karena minum. Sebetulnya orang banyak atau tahu atau tidak tahu, tapi sekarang informasi kan sudah sudah bagus kan. Sebetulnya kapulaga ini bisa melindungi tulang kita. Jadi kalau orang minum kapulaga itu rajin, tulangnya jauh dari keropos. Iya. Ini lutut ini kan kalau orang sudah berumur, tekanan beban kan, apalagi berat badannya, gravitasi kan ke bumi kan, itu tekan beban untuk lutut itu kuat itu.
Jadi jangan sampai kartilagonya ini ya, ujung tulangnya itu jangan haus. Minumlah kapulaga. Nanti dikasih kan kalsium kan, terus kan, dilindunginya. Bisa kuat tulang terus. Apa di apa ini? Di engkelnya ini kan, di apa ini? Batangnya ini. Pokoknya seluruh tubuh kita bisa bagus tulang tuh, sampai tua kan. Kuat. Kalau tulang kuat, kita pasti akan lincah mendaki gunung, mendaki apa tangga yang tinggi, berjalan jauh, kuat. Berapa persenkah bisa menghasilkan stamina dari kapulaga ini, Om? Kalau kita rutin mengkonsumsinya? Begini, kalau untuk stamina itu betul itu. Iya. Dia membuat stamina kita fit kan? Karena dia betul merangsang ada itu di dalam tubuh kita itu ada namanya limfosit. Limfosit kita ada itu limfosit B, limfosit T. Itu kan untuk apa? Dirangsangnya untuk kekebalan tubuh itu, buat imun kita lebih tinggi kan. Itu apanya? Salah satunya dia merangsang dan itu membuat tubuh kita jauh dari ancaman-ancaman penyakit gitu, karena tubuh kita fit, karena darah putih kita kuat kan. Darah putih kuat. Nah, yang dibikinnya ada apa itu? Senjata di dalam tubuh kita itu kan. Namanya kan ada apa namanya tuh? Itulah dibikinnya itu. Untuk mempertahankan tubuh itu. Oke, maaf. Saat itu juga ada Om sendiri yang bilang sama pribadi ke Gondan waktu itu kan, Gondan termasuk orang yang susah tidur. Om pernah menyampaikan bahwa kapulaga adalah salah satu media selain buah pala atau apa, menjadi obat relaksasi gitu. Sehingga ada sensor sensitif di otak yang dirangsang sehingga melancarkan peredaran darah. Bisa dijelaskan sedikit kegunaannya untuk relaksasi atau antidepresan? Ya, itu. Kalau buah pala itu ada sifatnya sedatif. Sedatif itu penenang alami. Kalau penenang buatan itu efek sampingnya besar itu. Kalau nggak ada lagi kita apa lagi? Tapi kalau ini kita minum, otak kita tenang, dan efek sampingnya Bahkan dia sifat yang alam ini sifatnya membangun. Jadi gadang munggu ini atau apa bahasanya tadi, Om? Kapulaga. Itu tuh memang benar-benar salah satu media antidepresan yang alami. Di dalamnya itu kan ada seperti pala, kan hubungannya dengan peredaran darah. Jadi peredaran darah kita itu bagus. Jadi sistem tubuh kita itu akan mengatur aja sendiri. Karena dalam tubuh kita itu sudah ada kekuasaan Allah membuat tubuh kita itu bisa mengatur semuanya. Hormon-hormonnya itu akan bekerja kan, darah lancar. Kunci dengan darah hidup ini. Kalau darah lancar, kita akan sehat. Percayalah itu. Nah, jadi itu dia membantu melancarkan darah. Ada sistem dalam tubuh akan bekerja sendiri. Bekerja sendiri dalam tubuh itu, organ-organ kita itu kan akan meletakkan satu pada tempatnya. Kalau agak kurang, tingkatkan kerja. Jadi kinerja organ tubuh kita itu kunci sama darah. Dia membantu darah kita lancar. Kan darah kita lancar, bisa kita jauh dari jantung, jauh dari stroke, karena darah kita itu encer. Kalau encer darah kita itu tidak ada gumpalan-gumpalannya, apalagi kolesterol tidak ada, maka kerja jantung menjadi rileks. Tidak berat kerjanya itu. Ini menarik sekali karena salah satu bahan alami yang biasa kita temukan di dapur bisa menjadi salah satu antidepresan. Sekarang kita tanya ke Om lagi bagaimana pengolahannya secara alami, adakah indikasi atau efek samping dari pemakaian
kapulaga ya Om tersebut. Iya. Bisa dibantulah kami Om dijelaskan Iya. beberapa takarannya yang bisa kita pakai sehari-hari, iya. dan adakah efek samping terhadap pemakaian obat itu sendiri, ataukah sudah ada penelitian terhadap kapulaga ini terhadap tubuh kita menjadi obat? Sebetulnya gini, kalau soal tumbuh-tumbuhan ini Ya. kan dipakai secara alam, artinya masyarakat memakainya dengan perasaan secukup saja, dengan apa 5 butir atau 3 butir diseduh dengan gelas, sudah cukup itu. Jadi kebiasaan itu. Tapi kalau masalah itu penelitian orang-orang di labor itu. Oh iya. Ya. Apakah itu kapulaga ini sudah bisa dikategorikan jadi obat fitofarmaka dan Fitofarmaka. arti itu kan disahkan itu, Iya. diakui itu fitofarmaka. Jadi penelitian itu ada melewati ada in vitro, In vitro. ada in vivo. In vitro itu lewat jaringan tubuh. Oke. Dicobakan ke manusia, itu Oke, in vitro namanya. Iya. Apakah ada efek farmasinya? Kalau lewat in vivo itu kepada binatang. Kepada ada tikus Webster, apa itu? Tikus putih itu kan? Iya. Tikus Tapi kalau penelitian, lolos ya. keduanya itu dicoba sama binatang, dicoba sama manusia. Akhirnya diambil kesimpulan, oh ini bisa jadi fitofarmaka ini. Fitofarmaka. Kalau jadi fitofarmaka berarti dokter memakainya. Dokter pun memakainya. Oh iyalah, Iya. tak jadi jamu-jamuan namanya lagi, menjadi obat herbal yang standarnya sama dengan obat apa? Iya. Obat sintetik. Iya. Dan itu sudah Nilainya. dilakukan. Itulah dalam prosesnya ini. Tapi secara pengalaman orang masyarakat. Iya. Nah, sebetulnya kita kan banyak kegunaan lagi. Sebetulnya ada tadi kita terjebak dengan hal yang lain, ceritanya sedikit kan. Yeah. Sebetulnya kegunaannya banyak itu. Bisa kita buang air besar payah. Ya, buang air besar payah itu sembelit namanya itu kan. Sembelit, ya. Bisa lancar. Sudah tuh pencernaan kita kembung. Ada gas kan, gastrik itu bisa keluar sama dia. Sakit perut bisa. Banyak kegunaannya. Bahkan ekspektoran. Ekspektoran tuh bagaimana di sini di tenggorokan kita itu lendir ya, membeku itu. Apa namanya itu? Batu kan ada lendir. Bisa dicairkannya itu ekspektoran. Oh iya. Jadi kalau cair lendir itu dahak ya gitu ya. Dahak ya. Mengibat paru-paru kita plong. Jadi bisa dia menyehatkan paru-paru, menghangatkan paru-paru. Jadi ini termasuk obat apa juga. Itu kegunaannya tuh. Pernahkah Om memakai ramuan kapulaga ini untuk menjadi media untuk pengobatan mungkin teman-teman atau pasien-pasien Om? Pernahkah? Kalau soal pasien-pasien, Om sebetulnya bukan pengobat. Oh iya. Karena pemerhati, tapi ada teman-teman yang butuh. Iya. Dia tunjukkan itu. Oke. Dan itu sudah terbukti biasanya? Ayo, saya sendiri minum. Iya. Om sendiri minum. Kita kan sudah terbiasa kalau makan makan sup kan? Iya, makan sup. Memang bagaimana rasanya? Iya, memang hangat, ya, menghangatkan ya. Nafas lega kan? Karena di dalamnya itu ada ada minyak asirinya itu. Minyak asiri, iya. Memang ada minyak asiri, hangat rasanya itu. Iya. Nah, jadi dalam minuman bagus. Pagi hari kita minum tuh, dia menjaga ginjal itu, sifatnya diuretik. Jadi kalau kita minum, buang air kecil kita lancar. Ginjal dirangsangnya, jadi ada kotoran-kotoran dibuang terus kan. Ginjal bagus bikinnya. Banyak kegunaannya. Memangnya itu? Kata orang, luar biasa lah kegunaannya macam-macam. Menjaga tulang, menjaga gigi kita. Oh ya. Kerongkongan tenggorokan kita jadi enak. Kalau kita kumur-kumur tuh, boleh diminum. Bayangin itu. Sudah adakah diteliti atau Om sendiri yang memperhatikan adakah efek samping dari pemakaian kapulaga ini secara rutin setiap hari?
seandainya kita melaksanakannya setiap hari untuk pengobatan atau untuk menjaga kondisi tubuh kita, adakah efek samping yang terjadi? Oh gitu. Atau pernah terlihat efek samping? Itu kalau masalah efek samping itu, minum ini apa kebutuhan apa kapulaga ini, setiap yang berlebihan itu kan mudarat. Ya, ya. Iya kan? Benar. Jadi kita minum tuh ada ukuran tuh, maka dunia kedokteran kita ambil setelah dunia kedokteran, dia mengatur obat, mengatur obat resep dokter. Kayak gitu. Jadi seperti itu juga kita, tapi obat yang kimia dengan alam tentu berbeda. Alam tuh lebih minim efek sampingannya. Selagi kita meminum ada ukur-ukurannya, malah membantu kepada kita. Sebabnya bahan ini dipakai di dalam masak-masakan. Orang akan tetap berhubungan dengan dia kan, tidak ada apa-apanya kan. Diminum menjadi apa? Kalau apa tuh kita jalan ke Jawa kan, malam hari kita minum tepi jalan itu wedang. Wedang, iya. Kita minum wedang dulu. Pernah, iya. Di mana dulu minum wedang? Memang di Jogja. Itu kan pakai kacang ada. Iya. Dia kasih kacang wedangnya kan. Gimana? Tiap hari orang jual kan, ada. Ini apa ini jual ini kan? Ini bisa berbahaya tiap hari orang minum. Kan nggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Jadi minum yang apa? Oke. Tidak ada apa. Minimlah efek samping, malam menambah orang bersemangat keliling wisata kan. Jadi semuanya memakai kapulaga seperti wedang, bandrek. Iya, adalah apa? Kalau mau seperti kita bikin bandrek ya. Tadi ada orang Turki apa tuh? Ada sarobat ya. Sorbat tuh orang Minang itu. Sorbat. Ya. Pakai itu tuh. Ada jasmaninya kan. Itu. Jadi minuman menghangat tuh memang memakai itu semua. Melancar ke aliran darah. Sama juga. Jadi sebetulnya rempah-rempah kita ini kaya untuk obat ini. Ya betul. Kopi pun melancarkan darah. Bawang putih juga melancarkan aliran darah. Benar kaya. Gitu. Sepertinya sudah Om jawab tuntas apa yang mau saya pertanyakan, mau yang Gondang pertanyakan. Cuman ada nggak himbauan Om untuk mempertahankan soal rempah-rempah kita ini yang ada di Nusantara? Ada nggak himbauan bagi Gondang khususnya teman-teman gitu? Adakah tidak himbauan untuk mempertahankan rempah-rempah sebagai media obat, media masakan dan media makanan? Kalau ada Om himbauan, silakan bantu kami dan beritahu juga kepada teman-teman gitu, dan kami sangat berterima kasih. Kalau bagi saya atau ya pemikirannya ya, rempah-rempah ini adalah kekayaan Nusantara, sekarang kekayaan Indonesia. Karena negara kita ini luas alamnya, subur, apalagi Kalimantan, Sumatera itu dikatakan sama orang-orang adalah apotek hidup. Apotek hidup. Jadi jangan sampai orang-orang membakar hutan. Apa kata seorang guru besar ya di Unan itu, pernah saya baca itu katanya, dia sedih dia itu. Dia tahu orang-orang masa di dalam hutan itu hidup apotek. Itu belum diteliti lagi semuanya. Di sana itu ada rahasia untuk pengobatan itu. Apakah itu penyakit yang berbahaya? Ada di dalam itu, tapi belum diteliti lagi. Ada yang diteliti, ada belum sempat lagi. Kalau terbakar Sumatera itu kan, itu dunia tahu itu. Masa Sumatera itu adalah termasuk paru-paru dunia dan di dalamnya ada apotek itu. Bisa tumbuh-tumbuhnya itu ada rahasia untuk pengobatan yang berbahaya ada dalam itu. Om. Akhir kata artinya jadi lindungilah itu. Ya, akhir kata dapat kesimpulan bahwasanya sayangilah tubuhmu, sayangilah alam di sekitarmu, dan ketahuilah bahwasanya Indonesia ini kaya akan rempah-rempah, dan rempah-rempah sendiri menurut Om adalah emas yang diburu oleh bangsa Eropa pada dahulunya.
Akhir kata, saya Gondan Gerhana bersama Om Jamal Jainan berada di Lapo Kopi Rampah dalam acara Sehat Bersama Herbal. Sampai ketemu lagi pada segmen berikutnya.